Jadi ketika kita terbiasa seperti itu, tiba-tiba itu suatu saat saya chat dan WA seperti itu, dan saat itu padahal sudah biasa tuh kita komunikasi kayak gitu, tiba-tiba Bung Dul mengadukan dia, baper dan mengadukan, itu bisa jadi tindakan hukum juga berarti? Enggak, kalau misalnya itu bisa, tapi enggak, kalau menurut saya itu enggak masuk 27 ITE ya. Kalau menurut saya itu nggak masuk 27 ITE ya, karena kalau 27 ITE itu harus ada halayak banyak. Kalau di grup WhatsApp mungkin bisa, atau di Instagram. Ya, kalau antar personal itu nggak 27 ITE, itu 310 KUH pidana. Intinya penghinaan ringan. Itu makanan jenis apa lagi itu? Ya, jadi kalau 27 itu biasanya harus ada halayak banyak yang ada di dalam platform itu gitu, yang lihat dia. Bahwa jadi area publik gitu ya, di area publik. Ya, benar. Ada di area publik, misalnya kayak Instagram. Kalau WhatsApp pun grup gitu ya, grup WhatsApp yang ada banyak orang di situ. Kalau menurut saya dan sepengalaman saya, kalau misalnya antara WhatsApp personal itu masuknya penghinaan biasa. Ya, kalau misalnya antar personal biasanya agak sulit masuk ke pasal 27 itu. Jadi kalau mau ngata-katain orang mending japri aja ya, jangan di grup atau di Instagram. Iya. Yes. Iya, kalau nggak telepon. Kalau nggak telepon biar aman. Jadi ketahuan ya triknya. Iya. Tapi baru tahu tuh. Tapi tetap bisa kena KUHP tadi ya, permasalahannya. Yang 33 itu ya. 33. Tapi kan ancaman pidananya lebih ringan. Yang KUHP 352 itu 1-2 striker gitu kan. Sama 2 pelatih di bench. 2 pelatih. Oke. Bung Dul ada yang mau diginiin dulu. Atau pernah ada pengalaman atau apa nih? Apa ya, justru dengan berbicara dengan Bung Dika nih banyak jadi tamparan bagi saya. Ternyata banyak ya. Padahal kan saya suka semena-mena di hidup ini. Kadang orang banyak yang terlena ya dengan itu, padahal sudah jelas ada aturan dan hukum dan perundang-undangan. Betul. Makanya banyak lah peraturannya, banyak di Indonesia ini. Iya. Jadi kalau misalkan kita sebagai korbannya gitu. Kita korban yang misalkan ada seseorang melakukan penghinaan di media sosial dan lain-lain. Misalkan kayak gini lah ya. Misalkan kayak kita nih di YouTube nih. Di YouTube kita bikin sebuah konten nih. Terus tiba-tiba di situ di komen-komen itu ada akun yang memang menghina kita, ngelecehin, dan itu kasar banget gitu. Apa sih harus kita lakukan? Apakah itu bisa kita tuntut sebagai pelanggaran hukum ITE atau gimana? Kalau kita tadi sebenarnya kalau misalnya kita merasa terhina, kita bisa lapor pasal 27 tadi kalau misalnya terhina tuh. Tapi biasanya langkah awal ya coba dihubungin dulu lah si akunnya itu ya, pihak. Ya, apa sih sebenarnya tujuannya, atau apa sih sebenarnya maksudnya. Kalau misalnya memang cara-cara mediasi tadi udah nggak bisa, iya kita bisa ambil langkah hukum. Langkah hukum tadi sebetulnya kalau misalnya kita merasa nama baik kita ada dicemarkan, ya kita bisa laporan ke kepolisian tuh. Biasanya nanti ke bagian SPKT itu nanti biasanya didiskusiin dulu biasanya. Mereka akan diskusi, kemudian kita akan dikasih arahan nih, ini kayaknya masuk atau enggak gitu. Dan terutama yang harus diperhatikan adalah sebelum kita maju ke laporan, kita harus tahu bahwa kita punya bukti-buktinya tuh. Gitu. Ya dong. Ya itu ya, utamanya adalah kalau tanpa bukti, kalau nggak ada bukti pasti ditolak laporan kita.
Nah, kalau ini nih yang lagi happening juga kayak Betul. pelecehan seksual nih kepada misalnya kepada kaum perempuan gitu. Kan itu sulit untuk dibuktikan. Itu gimana tuh kalau misalkan nih kita sebagai korban perempuan dan di situ kita mengalami pelecehan seksual dan lain-lain gitu. Kan sangat sulit ya, kalau kecuali pemerkosaan mungkin ada bukti visum dan lain-lain gitu. Tapi ini pelecehan misalkan sentuhan gitu kan, atau apa secara kata-kata dan lain-lain. Catcalling, hai cantik, Nah, minta nomor WA dong. jadi itu agak sulit ya dibuktikan ya kayak kasus-kasus mahasiswa tuh yang memang dilecehkan oleh dosen-dosennya atau di tempat dunia kerja dilecehkan sama atasannya, dirangkul, dipeluk, mungkin organ-organ tertentunya disentuh gitu. Itu kan menjadi korban ya si perempuannya, sedangkan untuk pembuktiannya agak sulit gitu. Itu bagaimana Bung Dika kira-kira? Kalau misalnya sebenarnya saya juga satu yang sangat concern terhadap hal-hal itu ya, maksudnya itu merendahkan sekali martabat si cewek kan. Betul. Nah, cuman memang tadi si wanita-wanita ini, kita balik ke topik awal, kalau dia udah bisa lebih melek tentang hukum nih, seenggaknya ketika hal-hal itu terjadi, dia prepare kalau misalnya kita ngomong secara hukum untuk mengumpulkan bukti-buktinya, bukti-bukti hal yang terjadi. Misalnya kalau misalnya memang misalnya verbal ya, apakah kalau misalnya chatting gitu, ya itu disimpan. Kalau misalnya chatting nih, ya jangan sampai memperlakukan itu bukan merupakan sesuatu hal yang penting, padahal itu merupakan sesuatu hal yang penting gitu. Jadi tahu bahwa jangan takut dulu karena misalnya kalau misalnya lewat chatting kemudian pihak sananya ngancem, atau misalnya pihak sananya kemudian melecehkan dengan kata-kata. Nah, kadang kan kalau misalnya kita nih udah duluan takut ya, dan misalnya udah deh hapus atau apa, padahal itu merupakan bukti itu. Nah, bukti-bukti itu yang harus lebih aware untuk disimpan gitu. Memang peraturan kita nih agak sulit nih kalau misalnya masalah-masalah tadi, si pelecehan verbal tadi. Yang paling mungkin ya tadi, kalau misalnya merasa terhina, ya kita bisa laporin masalah penghinaan tadi. Nah, yang harus lebih paham dan aware adalah tadi, bahwa mana nih yang kayaknya bisa menjadi bukti untuk itu gitu. Ya tapi kan ya tadi kan misalkan kayak pelecehan itu dimana misalkan ya tadi ya balik lagi di kampus atau di kantor atau di tempat-tempat tertentu yang memang tidak terlihat, tidak ada orang banyak dan lain-lain, dan di situ terjadi perlakuan pelecehan kayak sentuhan organ vital dan lain-lain. Itu kan kalau pemerkosaan oke lah kita bisa visum, tapi kalau yang tadi barusan itu kan sulit untuk dibuktikan. Akhirnya si perempuan ini malah jadi tidak berani gitu untuk melaporkan karena dia tidak punya bukti gitu. Apa yang harus dilakukan gitu si perempuan ini sebagai korban? Itu yang agak sulitnya tuh, ya itu tadi, si pembuktian si cewek ini nih, kalau misalnya dia diperlakukan seperti itu, ya sekarang kan misalnya ada media-media yang memudahkan itu ya. Tapi memang kalau dalam kondisi gitu kan agak kita nggak tahu bisa berpikir ke sana atau enggak. Betul. Tapi kalau misalnya dari sisi hukum, yang memang sulit adalah mengumpulkan bukti-buktinya tadi, karena
takutnya kan kalau misalnya dari segi hukum nih, kalau misalnya kita tidak dapat membuktikan itu kan jadi tuduhan ya. Iya. Iya. Pencemaran nama baik. Jadinya takutnya akan ada argumen akan ada tindakan hukum balik ke dia. Makanya yang mungkin bisa saya sampaikan kepada wanita-wanita ini bahwa minimal dia tahu bahwa ketika terjadi itu dia bisa dirinya untuk lebih tenang dan membuat bukti-bukti. Jadi kalau memang mulai sisi hukum pasti diminta untuk pembuktiannya gitu ya. Pembuktiannya. Ya, jadi kalau kata saya sih balik lagi ke tadi sadar hukum tadi, berarti harus sadar juga bahwa apa nih yang bisa kira-kira saya bisa bikin pembuktian minimal untuk membela diri saya nantinya gitu. Saya mau maju ini gitu kalau kata saya gitu, karena ya nggak bisa dibiarin juga kan orang-orang kayak gitu gitu. Betul. Tapi ya jadi serba salah gitu kalau misalnya serba salah dalam arti kalau kita nggak punya bukti sama sekali, ya takutnya kan jadi serangan balik ya jadinya. Betul. Cuman kalau misalnya kita kan nggak tahu ya dalam kondisi seperti itu bagaimana secara psikologisnya sih, apalagi dalam hierarki kekuasaan tadi ya, misalnya dosen ke mahasiswa atau atasan ke bawahan, ya itu hierarki yang sulit. Ya betul. Ya itu harusnya memang ada perlindungan lain sih dari negara untuk itu ya. Oke Bung Rahman, keren sekali pemateri kita kali ini. Wah, pemateri bintang tamu ya. Saya pemateri karena kagum, amazed banget gitu Bung, bahwa ya Allah, ternyata saya tolol tunggu tentang masalah hukum ini ya. Mungkin bisa kita bilang bahwa ya pertama kita harus aware ya dan peka sama hukum. Ada yang namanya fiksi hukum bahwa pokoknya hukum ada, kalau lu nggak tahu itu salah lu. Nah pokoknya. Oke, jadi kalau misalkan memang ada para perempuan di luar sana sih, menurut saya walaupun agak memang sulit membuktikan, ketika mengalami pelecehan seksual, lapor aja dulu. Jangan takut ketika nanti akan dibalikan ketika tidak bisa membuktikannya gitu. Karena tentu kepolisian atau penyidik pun tidak akan semata-mata melepaskan ketika ada laporan-laporan seperti itu. Dan mudah-mudahan kita berhusnuzon aja dulu untuk para penegak hukum itu bisa membantu kita untuk mencarikan bukti gitu, dan tidak membantu malah membalikan tuntutan ke kita gitu. Begitu bukan Bung Dika kira-kira? Ya bisa. Kalau misalnya pun merasa sulit untuk lapor sendiri, kalau kata saya cari LBH minimal, lembaga bantuan hukum atau posbakum di pengadilan itu pasti ada posbakum tuh. Bisa ke situ untuk minimal minta pendampingan. Atau ya kalau misalnya enggak, ya cari penasihat hukum agar nanti bisa diberikan gambaran atau diberikan langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan untuk perkaranya dia ya, kejadiannya dia. Jadi jangan takut lah, maksudnya jangan takut untuk lapor, jangan takut untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Gitu sih. Kalau tadi kan, kalau yang saya sampaikan adalah kalau misalnya kita bisa aware dari awal, kita akan sadar bahwa kira-kira apa nih yang bisa saya jadiin bukti kalau misalnya saya mau ngambil langkah hukum. Itu kan pada saat kejadian ya, tapi kan kita nggak tahu bagaimana sih secara sisi psikologis pada saat kejadian itu si korban ini gitu. Cuman seandainya bisa melakukan itu sangat baik, karena akan memudahkan proses-proses hukum kemudiannya. Tapi kalau misalnya pun nggak bisa, langsung aja cari keluarga terdekat, cari teman terdekat. Kalau misalnya mungkin langsung cari lembaga bantuan hukum atau penasihat hukum atau pos bantuan hukum ya, atau ya lapor langsung polisi, karena takut kan kalau misalnya saya agak gimana nih kalau ke
polisi sendirian gitu ya, cari pendampingan. Banyak sekarang kalau menurut saya, bahkan yang mengkonsentrasikan diri di dalam penanganan kasus-kasus seperti ini ya. Penanganan kasus-kasus itu juga banyak harusnya. Saya terkagum-kagum aja Bung, keren. Kenapa? Terkagum-kagum atau Anda mulai khawatir ada yang mengadukan Anda ini? Saya mulai khawatir, oke gitu strategi kalian ya. Saya harus lebih waspada lagi berarti. Iya. Nah, kalau tadi kan sisi kita sebagai korban. Nah, kalau sisi kita sebagai pelanggar hukum, gimana sih, apa sih yang harus kita lakukan? Kita sebagai pelanggar hukum, iya. Apakah kita harus menyerahkan taat hukum dong? Iya, misalkan suatu saat ada suatu situasi kondisi yang kita ternyata ya tadi ya kena hukum fiksi tadi, hukum fiksi tadi yang memang kita tidak sadar melakukan itu dan tidak tahu melakukan itu, ternyata kita melanggar. Apakah memang ya sudahlah gitu, terima dengan hukuman, tuntutan lain-lain, atau memang kita juga punya hak untuk membela diri atau seperti apa? Oh ya, pasti ada hak membela diri. Jadi kan ada due process of law ya, jadi si hukum kan harus diproses secara seimbang kan. Yang minimal kalau misalnya memang ya kita ini tahu kita salah, minimal kan hak-hak kita ini harus dipenuhi oleh negara lah ya. Misalnya kita memang udah misalnya kita melanggar hukum nih, kemudian kita diproses lah ya, dalam arti diproses secara hukum. Kita harus tahu bahwa ada hak-hak yang melekat juga di kita, melekat dalam arti bahwa kita nggak boleh diperlakukan sewenang-wenang juga di dalam pemeriksaan, nggak boleh dipaksa, nggak boleh ditekan kan, nggak boleh diintimidasi, nggak boleh disiksa gitu kan. Nah itu yang harus kita aware, bahwa ada hak-hak kita sebagai tersangka ya, karena kan ada namanya asas praduga tak bersalah kan. Jadi sebelum hakim memutus ya kita belum terbukti melakukan itu gitu. Iya si pelaku belum terbukti sampai hakim memutuskan melakukan vonis. Wah, bahkan setelah vonis kan ada upaya hukum juga, ada banding, ada kasasi gitu. Jadi ya jangan dulu menghakimi orang sebelum dia divonis. Bahkan kita kan suka menghakimi orang kan. Iya betul, karena gemes kali ya gitu, pengen langsung dieksekusi aja tuh pelaku. Jadi memang ya balik lagi, kalau misalkan kita sebagai pelaku hukum ya harapannya sih kita tidak melakukan pelanggaran hukum ya. Dan ketika pun memang melakukan pelanggaran hukum ya akui saja. Jalani prosesnya, nikmati prosesnya. Legowo. Cari penasihat hukum lah yang baik. Cari penasihat hukum. Mungkin bisa hubungin Bung Dike untuk membantu meringankan. Bukan meringankan, tapi apa ya, menempatkan hukum sesuai proporsinya. Wow, bahasa. Iya dong. Menempatkan. Iya. Benar enggak? Ya kan misalnya melakukan suatu tindak pidana karena sengaja dan karena lalai dan karena terpaksa kan berbeda dong. Betul. Tapi itu yang maksudnya fakta itu yang harus dimunculin oleh kita sebagai penasihat hukum kan, bahwa kenapa sih si tersangka ini melakukan, walaupun misalnya dia betul melakukan ya, tapi apa sih alasan nih, dasarnya ya, sebabnya dia ada niat jahatnya nggak sih, ada bener dia, atau sebenarnya dia melakukan itu karena pembelaan diri, atau sebenarnya dia melakukan itu karena terpaksa kan banyak sebetulnya yang harus dibuktikan, dielaborasikan di pengadilan. Iya, atau itu dia melakukan pelanggaran hukum karena dia gangguan jiwa, itu kan bisa lolos dari hukum ya. Iya, nggak lolos sebetulnya, tapi kalau bahasanya kita tuh lepas ya. Iya, lepas sama lolos itu. Jadi kan ada putusan itu kan ada vonis pidana, ada lepas, ada bebas.
Kalau pas tuh jadi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan pidananya, tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Ya perbuatan pidananya ada, tapi dia asas kesalahannya tuh pertanggungjawaban pidananya nggak bisa dikenain sama dia gitu. Nah jadi ada biasanya, jadi kalau secara teorinya kan ada ada alasan pembenar dan ada alasan pemaaf gitu. Panjang lah kalau jelasin alasan pembenar dan alasan pemaaf, nanti jadi, aja di email. Oh siap. Berarti memang kalau misalkan ya itulah ya yang akhirnya sekarang ini banyak yang tiba-tiba menjadi orang-orang gangguan psikologi gitu ketika sedang melanggar hukum. Saya tuh sakit hati karena ya itu salah satunya untuk terlepas dari hukum. Dan ada satu lagi, berbuat baik juga bikin lepas dari hukum ya. Iya, berbuat sopan dan baik ya. Oke. Gimana Bung Dul nih? Udah luar biasa banget nih informasi dari Keren sekali Bung. Jujur ya Bung ya, saya nggak bisa ngerangkum Bung. Ini bahas berat amat sih, padahal yang ringan-ringan bahasnya. Ini tapi keren gitu, kayak nggak berat sih, iya, tapi masih kecerna gitu. Iya. Main lah ya. Masih main gitu. Ya inilah informasi mungkin yang dibutuhkan. Misalnya penting banget semuanya ya. Gitu kan. Jangan salah-salah nih gitu. Tiba-tiba kita kebiasaan untuk ngomong-ngomong apa-apa, tiba-tiba disomasi sama teman kita sendiri ya. Iya. Siapa aja ya. Pasal 27, nah. Pasal 27. ITE, nah, akan ingat itu. Apabila di grup ya, kalau personal nggak apa-apa. Personal nggak apa-apa. Jadi kalau mau ngata-ngatain orang personal aja. Personal. Lewat DM, pokoknya DM. Banyak orangnya di situ. Oke, mungkin Bung Dika ada yang mau terakhir statement yang dari Bung Dika mau disampaikan terkait pembicaraan kita hari ini buat para pendengar dan penonton di garis bawahi yang mungkin harus digaris bawahi juga nih oleh penonton terkait apa yang kita bahas hari ini. Ya sesuai nama channelnya di garis bawahi. Jadi tadi sadar hukum itu harus di garis bawahi. Karena dengan kita sadar hukum, kita tahu bahwa berarti kita nggak boleh ngelakuin ini. Berarti kita kalau misalnya kita terjebak dalam situasi yang merugikan, kita harus mengantisipasi, minimal mencari bukti-bukti tuh. Bahwa ini bisa jadi bukti nih, ini nggak bisa jadi bukti nih, ini bisa jadi bukti, kayak gitu sih. Tapi yang paling minimal ya kita tahu bahwa ada aturan yang melarang ini, ada aturan yang melarang itu gitu. Jadi biar nggak terjebak, nggak dibodohin ya. Iya. Benar kan? Betul. Karena ya biar ternyata memang ini beneran nggak boleh, jangan sampai yang boleh jadi nggak boleh gitu, atau sebaliknya. Tapi kalau kita tahu kan nggak bisa dibohongin. Oke, luar biasa sekali Bung Dika. Keren sekali. Jadi yang intinya poinnya adalah berhati-hatilah ketika kalian bersikap dan bertingkah laku, karena sebenarnya setiap tingkah laku dan sikap Anda itu ada aturan yang mengaturnya. Dan ketika Anda diperlakukan sesuatu oleh orang lain, itu pun ada yang melindungi Anda dari sikap yang menyenangkan dari orang lain. Luar biasa sekali. Gitu Bung Dul. Silakan Bung Dul lah. Oke, mungkin itu aja para pendengar dan penonton. Terima kasih banyak, saya kehabisan kata-kata untuk mengenai topik kali ini. Keren banget. Terima kasih banyak Bung Dika atas sharing ilmunya. Semoga para pendengar dan penonton juga makin tolong digaris bawahi ya, harus aware sama hukum ya, tolong digaris bawahi banget. Dan terima kasih juga Bung Rahman. Siap, Bung Mungkin sekian dari kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.